KPU Muaro Jambi mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Polda Jambi gagalkan penyelundupan puluhan BBM ilegal dalam 2 minggu terakhir. Selama sepekan operasi Zebra, 190 kendaraan ditilang Satlantas Polresta Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini edisi Selasa 22 Oktober 2024. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza dan saya Ahmad Solihin. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, KPU Sarolangun telah menerima 6 jenis logistik Pilkada serentak 2024 dan hingga saat ini logistik Pilkada itu masih disimpan di gudang dan belum dilakukan penyortiran. Kabupaten Sarolangun telah menerima 6 jenis logistik Pilkada serentak, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati. 6 jenis logistik Pilkada itu yakni kotak suara, bilik suara, kabel tis, tinta, kertas segel, dan sampul surat suara. Sementara logistik Pilkada lainnya seperti alat untuk mencoblos, tanda pengenal, kantong plastik termasuk lem dan ballpoint belum diterima. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Alri Wibowo mengatakan logistik Pilkada serentak diterima secara bertahap. Berbeda dengan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Sarolangun hingga saat ini masih dalam proses pencetakan. Logistik yang telah diterima saat ini masih disimpan dan dijaga ketat petugas keamanan di gudang KPU Sarolangun. Pada 16 November mendatang, seluruh logistik yang telah diterima akan dipindahkan ke gudang logistik tenis Indoor Sport Center KONI Sarolangun dan akan dilakukan pengepakan, penyortiran, dan pendistribusian. Bilik suara itu sudah sampai kotak, terus kabel tis, alat tinta itu sudah, amplop itu sudah sampai. Ini kan kita lagi menunggu, kemarin kita di gudang ini, sekarang kita nanti di gudang kita KPU. Kemudian nanti di tanggal 16 itu kita sudah bawa alat-alat ini ke gudang di tenis indoor yang sekarang lagi dipakai untuk acara HUT ulang tahun tahun. Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Sarolangun diikuti 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni paslon nomor urut 1 Muhammad Fauzi dan Sahara, paslon nomor urut 2 Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus, paslon nomor urut 3 Tontowi Jauhari dan Haris Abe, paslon nomor urut 4 Hilalatil Badri dan Aang Purnama, dan paslon nomor urut 5 Hurmin dan Geri Trisitwika. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Proses sortir dan lipat surat suara gubernur dan wakil gubernur Jambi saat ini mulai dilakukan KPU Batanghari yang ditargetkan akan rampung selama 2 hari. Setelah diterimanya surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi, kini pihak KPU Batanghari mulai melakukan proses lipat serta sortir surat suara yang ditargetkan berjalan selama 2 hari. Dalam pelipatan itu sendiri, KPU melibatkan warga setempat dengan jumlah mencapai 111 orang yang dibagi 2 gelombang. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, 1 juru sortir surat suara diberikan tanggung jawab menyelesaikan 1 dus yang berisikan 2.000 lembar surat suara gubernur dan wakil gubernur Jambi. Selain itu, pihak KPU maupun Bawaslu juga turut andil dalam mengawasi jalannya proses sortir guna memastikan sortir yang dilakukan lebih selektif. Dalam hal ini, proses pelipatan ini kita juga melibatkan warga. Dan dalam proses sortir lipat ini kami sudah meminta, tadi pagi kami sudah memberikan pengarahan apa yang harus dilakukan oleh petugas sortir lipat ini. Minta kepada petugas. Sementara itu berdasarkan penyortiran yang dilakukan, baru ditemukan sebanyak 2 lembar surat suara yang rusak seperti tinta tulisan yang berbayang hingga adanya goresan di salah satu kolom paslon. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
KPU Muaro Jambi mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Pada proses penyortiran dan pelipatan surat suara ini, KPU hanya melibatkan pihak penyelenggara pilkada. KPU Kabupaten Muaro Jambi mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Arisno mengatakan proses penyortiran dan pelipatan surat suara tidak melibatkan masyarakat umum, melainkan hanya jajaran staf KPU, PPK, dan PPS. Hal itu dilakukan agar proses penyortiran surat suara berlangsung efektif dan efisien. Pelaksanaan penyortiran dan pelipatan surat suara berlangsung di Aula Kantor KPU Muaro Jambi. Surat suara yang kami terima dari Provinsi Jambi itu sebanyak 164 dus. Masing-masing dus itu berisi 2.000 lembar. Untuk target penyelesaian pelipatan? Untuk targetnya kami dimaksimalkan di bulan Oktober ini sudah habis selesai sortir lipat. Pada hari pertama proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi, KPU Muaro Jambi telah merampungkan 67.715 lembar surat suara dan menemukan 2 lembar surat suara yang rusak. Arisno menegaskan surat suara yang rusak akan disampaikan kepada KPU Provinsi untuk dilakukan pergantian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Bungo melakukan sortir dan pelipatan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara itu melibatkan 35 relawan. KPU Kabupaten Bungo mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Pelipatan surat suara itu dilakukan di Aula Gedung Dharma Wanita Muara Bungo. Komisioner KPU Bungo Jamiin Nofri mengatakan proses penyortiran dan pelipatan surat suara itu melibatkan 35 relawan. Meski telah berpengalaman, namun para relawan tetap diberikan arahan tentang tata cara penyortiran dan pelipatan surat suara. Relawan yang ikut dalam pelipatan surat suara telah disterilkan terlebih dahulu dengan tidak boleh membawa telepon seluler dan alat senjata tajam lainnya. Sebelum dimulainya penyortiran dan pelipatan, Satpam dan polisi yang berjaga di area pelipatan surat suara melakukan pemeriksaan. Pelipatan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjumlah untuk surat suara itu 268.586 lembar yang sudah kami terima. Dan hari ini itu sudah termasuk 2,5% masuk surat suaranya. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara Pilgub dilakukan selama 2 hari. Dalam proses penyortiran dan pelipatan, relawan menemukan 5 lembar surat suara yang rusak dan tidak dapat digunakan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Tahapan rekrutmen pengawas TPS pada Pilkada Serentak 2024 memasuki sesi wawancara di tingkat kecamatan. Tes wawancara ini bertujuan untuk memastikan calon pengawas TPS yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas dalam menjalankan tugas. Tahapan rekrutmen pengawas tempat pemungutan suara PTPS Pilkada Serentak tahun 2024 memasuki sesi tes wawancara di tingkat kecamatan. Tes ini berlangsung di seluruh kecamatan se-Kabupaten Kerinci. Di Kecamatan Siulak, tes wawancara calon PTPS diikuti 65 peserta. Dari 65 peserta itu, hanya 41 peserta yang akan dipilih untuk memenuhi kebutuhan jumlah PTPS di Kecamatan Siulak. Anggota Panwascam Yeho Giamisa mengatakan, tahapan wawancara bertujuan untuk memastikan calon PTPS yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan di tingkat TPS. Dengan instruksi dari Bawaslu Kabupaten Kerinci untuk menyiapkan pengawasan di tingkat TPS yang ada di desa Kecamatan Sulak, kami Panwascam Sulak merekrut sebanyak 41 kebutuhan pengawas TPS yang ada di Kecamatan Sulak. Jumlah pendaftar itu sebanyak yang lulus seleksi administrasi sebanyak 65 orang. Tes wawancara calon PTPS di setiap kecamatan dalam Kabupaten Kerinci berlangsung lancar. Para peserta diuji dengan berbagai pertanyaan terkait etika dan teknis yang akan mereka hadapi di tempat pemungutan suara. Pengumuman kelulusan tes wawancara PTPS akan dilaksanakan pada 23 hingga 25 Oktober tahun 2024. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, KPU telah menetapkan jadwal kampanye akbar calon gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2024. Masing-masing pasangan calon diberi 2 kali kesempatan untuk melakukan kampanye. KPU Provinsi Jambi telah menetapkan jadwal kampanye akbar calon gubernur dan wakil gubernur Jambi pada Pilkada serentak tahun 2024. Dari pemberitahuan yang masuk ke KPU, masing-masing pasangan calon melaksanakan kampanye di 2 tempat, yakni Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Komisioner KPU Provinsi Jambi Edison mengatakan pasangan nomor urut 1 Romi Haryanto Sudirman akan melakukan kampanye akbar mulai 15 November di Kabupaten Bungo dan 20 November di Kota Jambi. Sementara pasangan calon nomor urut 2 Al-Haris Abdullah Sani akan melakukan kampanye pada 7 November di Kabupaten Bungo dan 21 November di Kota Jambi. Kampanye rapat umum pasangan nomor urut 1 itu akan melaksanakan kampanye rapat umum tanggal 15 November di GOR Kota Bungo dan tanggal 20 November di Lapangan 2 Yahya Hamzah Kota Jambi. Edison menambahkan jadwal kampanye Pilkada serentak 2024 akan berakhir pada 24 November mendatang. Masing-masing pendukung dan tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi diminta melakukan kampanye dengan tertib, aman, dan damai. Joko, TVRI Jambi melaporkan. KPU Provinsi Jambi telah menerima jadwal debat kandidat dari kabupaten kota. Namun dari 11 kabupaten kota, hanya Kabupaten Batanghari yang belum menyerahkan jadwal debat kandidat. KPU Provinsi Jambi telah menerima jadwal debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Jadwal debat tersebut telah ditetapkan oleh KPU setempat yang dikirim ke KPU Provinsi. Meski demikian, dari 11 kabupaten kota, hanya Kabupaten Batanghari yang belum mengirim jadwal debat kandidat. Komisioner KPU Provinsi Jambi Edison mengatakan, debat perdana akan dilakukan pada 27 Oktober mendatang, khusus kandidat pemilihan Gubernur Jambi. Kemudian dilanjutkan dengan jadwal debat kabupaten kota. Persiapan debat pertama calon gubernur Jambi akan dilaksanakan tanggal 27 Oktober tahun 2024. Kita sudah membentuk tim perumus yang mendesain acara debat, kemudian rundown, serta mengusulkan membantu kita membuat tema dan subtemanya. KPU juga telah membentuk tim perumus dari sejumlah guru besar perguruan tinggi di Jambi, termasuk tema debat dari masing-masing pasangan calon kepala daerah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya harga jual karet di Batanghari terus mengalami peningkatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Polda Jambi gagalkan penyelundupan puluhan ton BBM ilegal dalam 2 minggu terakhir. 6 orang tersangka diamankan polisi dari penyelundupan BBM ilegal tersebut. Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jambi menggelar konferensi pers ungkap kasus penyelundupan BBM ilegal asal Bayung Lencir, Sumatera Selatan. Dalam pengungkapan itu, polisi menggagalkan 2 kasus penyelundupan BBM ilegal jenis minyak tanah, solar, dan bensin seberat 60 ton. 6 orang tersangka diamankan polisi terdiri dari sopir dan kenek. BBM ilegal jenis bensin rencananya akan dibawa ke Provinsi Riau, sedangkan solar dan minyak tanah akan dibawa ke Kabupaten Bungo. Sementara itu, polisi masih mencari pemesan BBM ilegal tersebut yang berinisial M. Jadi total dari semua ini adalah 6 ton. Kemudian perannya pasangan ini hanya 2 sopir, 2 kenek.
untuk yang lain masih dilakukan pengembangan dan pengejaran. Pak, ini ada yang lebih dari 1 kali dan ada yang belasan kali, Pak. Tindak lanjut ke depannya gimana nih, Pak? Makanya kita tetap melaksanakan di samping patroli pakaian dinas tadi dan juga peran serta masyarakat untuk menyampaikan informasi ke kepolisian guna dilakukan penindakan oleh personil khusus atau Polri, Polres lain juga. Para pelaku kini ditahan di rutan Polda Jambi dan akan dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas dengan ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal 40 miliar rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kejari Jambi kembali menerima uang titipan pengembalian kerugian negara dalam kasus akuisisi PT Maji. Terdakwa Iskandar mengembalikan uang kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah. Kejari Jambi kembali menerima titipan uang pengganti kasus dugaan korupsi proses akuisisi saham PT Mendahara Agrojaya Industri Maji oleh PT Perkebunan Nusantara 6 tahun 2012. Penitipan uang pengganti itu diserahkan langsung oleh kuasa hukum terdakwa Iskandar Sulaiman senilai 2 miliar rupiah ke JPU Kejari Jambi. Kasipitsus Kejari Jambi Sumarsono mengatakan uang yang dititipkan ini akan digunakan untuk membayar uang pengganti oleh terdakwa dalam kasus korupsi yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Tipikor Jambi. Uang itu nantinya akan dititipkan sementara di bank sebelum dikembalikan ke negara. Saat ini Kejari Jambi telah menerima uang pengganti senilai 7 miliar rupiah yang diperoleh dari terdakwa Iskandar Sulaiman sebesar 3 miliar rupiah dan Nyono Purnomo senilai 4 miliar rupiah. Saat ini para terdakwa masih menjalani masa penitipan tahanan di Lapas Kelas 2A Jambi. Yang sudah dititipkan uang pengganti dari perkara penanganan tindak pidana korupsi PTPN yang waktu itu sekitar 5 miliar rupiah, dan hari ini ada penambahan titipan uang pengganti berupa 2 miliar rupiah dari terdakwa mantan direktur PTPN sendiri, yaitu atas nama Dr. Andus Haji Iskandar Sulaiman. Dalam perkara yang disidik oleh penyidik Polda Jambi ini diduga ada markup atas akuisisi PT Maji. Dari kasus korupsi itu negara ditafsir mengalami kerugian mencapai 73 miliar rupiah. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, selama sepekan pelaksanaan operasi Zebra tahun 2024, sebanyak 190 kendaraan ditilang petugas kepolisian Satlantas Polresta Jambi. Selain menilang ratusan kendaraan, petugas turut menemukan 1 orang meninggal dunia akibat insiden laka lantas. Jajaran Satlantas Polresta Jambi telah menilang ratusan kendaraan pada operasi Zebra Siginjai tahun 2024. Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia mengatakan setelah 1 pekan menggelar operasi Zebra, sebanyak 190 kendaraan telah dilakukan penindakan penilangan. Dengan rincian 75 pelanggaran tidak menggunakan helm, 35 TNKB, 23 melanggar rambu, menerobos traffic light, serta sejumlah pelanggaran rambu lalu lintas lainnya. Sementara itu, dalam 1 pekan terakhir, petugas turut menemukan 1 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia akibat insiden kecelakaan lalu lintas. Operasi Zebra akan terus dilaksanakan selama beberapa hari ke depan dengan harapan dapat mengurangi angka pelanggaran rambu lalu lintas. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Pada September 2024, Kota Jambi kembali mengalami inflasi tahunan 1,65% dengan IHK 105,54. Capaian itu menyebabkan Kota Jambi mengalami deflasi beruntun atas inflasi bulanan atau month to month minus 0,01% terhadap inflasi pada Agustus 2024. Berdasarkan rilis data BPS Provinsi Jambi, inflasi tahunan atau years on years Kota Jambi pada September 2024 menurun menjadi 1,65%. Inflasi tahunan Kota Jambi pada Agustus 2024 hanya 2,0%. Sementara pada September 2023 mencapai 1,78%. Deflasi bulanan atau month to month Kota Jambi terjadi secara beruntun sejak Juni lalu.
Secara kumulatif, deflasi di kota Jambi telah terjadi sebanyak 5 kali, yakni pada bulan April, Juni, Juli, Agustus, dan September 2024. Angka inflasi kota Jambi kembali menempati posisi lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi nasional dan daerah IHK lainnya di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Bungo dan Kerinci. Selain ikan nila dan daging ayam ras, komoditas penyumbang inflasi bulanan di kota Jambi antara lain kontrak rumah, udang basah, kopi bubuk, minyak goreng, beras, dan emas perhiasan. Sementara komoditas penyumbang inflasi tahunan antara lain beras, emas perhiasan, kopi bubuk, rokok, dan daging ayam ras. Dimulainya ajaran baru di berbagai perguruan tinggi juga turut memberi andil terjadinya inflasi di kota Jambi. Selain komoditas penyumbang, komoditas penahan inflasi bulanan kota Jambi antara lain cabai merah, cabai rawit, tomat, bensin, ikan patin, dan telur ayam ras. Sementara komoditas penahan inflasi tahunan kota Jambi antara lain tomat, cabai merah, jeruk, ponsel, air kemasan, dan daging sapi. Meski terjadi deflasi beruntun dan tren penurunan inflasi tahunan, namun Pemkot Jambi mempersiapkan rencana kontingensi pengendalian harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan yang bergejolak terutama komoditas cabai dan bawang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga jual karet di Batanghari terus merangkak naik hingga Rp14.000 lebih. Kondisi ini membawa dampak positif bagi para petani karet dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Harga jual karet kini terus mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp10.000 hingga Rp11.000, kini menjadi Rp14.200 per kilogram. Kondisi ini membawa dampak positif bagi para petani karet dalam peningkatan kesejahteraan. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari Mara Mulia Pane mengatakan, dengan adanya peningkatan harga jual karet, petani diharapkan dapat terus mempertahankan tanaman karet tanpa harus melakukan alih fungsi lahannya, agar produktivitas karet di Batanghari dapat terjaga dan bertambah. Mara Mulia Pane menambahkan, untuk meningkatkan produksi karet, pemerintah melakukan kegiatan intensifikasi karet di kalangan petani di Kecamatan Bajubang, Pemayung, dan Kecamatan Muara Bulian. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selain melakukan intervensi pencegahan stunting di Kota Sungai Penuh, berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dalam upaya menurunkan angka stunting. Salah satunya dengan memberikan pil penambah darah. Dalam upaya pencegahan stunting di Kota Sungai Penuh, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus melakukan intervensi pencegahan stunting yang terjadi di Kota Sungai Penuh. Salah satunya dengan memberikan pil tambah darah bagi remaja putri, serta memberikan penyuluhan kepada para calon pengantin tentang pencegahan awal stunting. Kabid Kesehatan Masyarakat Kesmas Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi mengatakan, hingga saat ini angka stunting di Kota Sungai Penuh mengalami penurunan hingga 4,1%. Sedangkan pada tahun sebelumnya angka stunting mencapai 26%. Dan Kota Sungai Penuh mendapatkan peringkat kedua pencegahan stunting dalam skala nasional. Yang dilakukan untuk mengurangi stunting di Kota Sungai Penuh tentu kita adalah melaksanakan kerjasama atau kolaborasi dengan lintas sektor yang ada di Kota Sungai Penuh. Khususnya untuk Dinas Kesehatan, tentu kita melaksanakan mulai dari remaja putri dengan pembagian tablet tambah darah, kemudian adanya simbil kita laksanakan untuk bagi calon pengantin. Jadi nantinya calon pengantin ada penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan risiko nantinya hamil apabila tidak ditangani dengan baik. Tentu kita memberi penyuluhan yang dilakukan oleh petugas yang terlatih yang ada di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan dan juga dengan instansi terkait. Gunardi menambahkan, pada tahun 2023 jumlah anak penderita stunting mencapai 24 orang, sedangkan pada tahun 2024 jumlah anak penderita stunting mengalami penurunan mencapai 17 orang. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menghadiri peringatan Hari Santri Nasional tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, PJS Gubernur Jambi Sudirman menghadiri Hari Santri Nasional tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Peringatan Hari Santri Nasional yang digelar di Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi ini mengusung tema menyambung juang merengkuh masa depan. PJS Gubernur Jambi Sudirman Selasa pagi menghadiri Hari Santri Nasional tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Peringatan Hari Santri Nasional yang digelar di Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi ini mengusung tema menyambung juang merengkuh masa depan. Sudirman mengatakan Hari Santri adalah hari untuk memperingati peran besar kaum kiai dan santri dalam perjuangan melawan penjajahan bangsa asing. Perayaan Hari Santri juga merupakan momentum untuk mengenang sejarah panjang perjuangan para santri dalam melestarikan nilai-nilai keislaman dan menyebarluaskannya ke seluruh pelosok tanah air. Santri merupakan peran penting dalam perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Semangat juang yang dimiliki para santri pada masa itu masih sangat relevan untuk diteladani pada masa kini. Jika dahulu para santri berjuang melawan penjajah, maka saat ini santri harus mampu menaklukkan tantangan zaman. Di pondok pesantren ini kita berharap banyak. Ini mencerminkan bahwa apel ini untuk mengingatkan kembali bahwa santriwan santriwati itu berperan penting ketika Indonesia merdeka. Jadi semangat kejuangan, semangat patriotisme, semangat mengabdi untuk bangsa dan negara ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi anak-anak santri-santri kita yang sekarang ada di Indonesia. Sudirman menambahkan peran santri tak hanya terbatas pada bidang keagamaan, namun juga berkontribusi dalam bidang sosial, pendidikan, budaya, dan politik. Para santri dikenal sebagai pilar utama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia dan membawa kontribusi besar dalam mengajar dan menyebarluaskan nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas. Pada kegiatan itu turut digelar donor darah dan pertunjukan hadroh. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi ajang untuk menunjukkan capaian kinerja pembangunan Sarolangun selama 25 tahun berdiri, Sarolangun Festival 2024 secara resmi dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dan penjabat Bupati Sarolangun. Sarolangun Festival 2024 dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sarolangun ke-25. Sarolangun Festival 2024 menjadi ajang tahunan sekaligus menjadi pesta rakyat yang dibuka secara resmi oleh PLH Sekda Provinsi Jambi Arif Munandar yang digelar di KONI Sport Center Sarolangun. Arif Munandar juga menyampaikan sambutan tertulis PJS Gubernur Jambi Sudirman yang mengapresiasi semua pihak atas penyelenggaraan Sarolangun Festival 2024. Serta pemerintah Provinsi Jambi juga akan terus mendorong terwujudnya peningkatan dalam segala bidang di Kabupaten Sarolangun. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, saya menyampaikan selamat hari jadi Kabupaten Sarolangun yang ke-25 tahun. Semoga pertambahan usia ini semakin menguatkan komitmen dan semangat seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sarolangun untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sarolangun yang lebih maju dan sejahtera. Sementara itu, penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan Festival Sarolangun merupakan ajang untuk menunjukkan capaian kinerja pembangunan Sarolangun serta sebagai media untuk mengevaluasi prioritas perencanaan pembangunan ke depan. Pada Sarolangun Festival 2024 menampilkan berbagai pameran pembangunan dari seluruh OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun hingga ke tingkat kecamatan maupun instansi vertikal dan BUMN, BUMD serta UMKM. Bertujuan untuk meningkatkan mutu dan daya saing daerah dengan menggali serta mengembangkan potensi sektor pariwisata sehingga dapat melestarikan nilai-nilai budaya daerah tradisional untuk mewujudkan pariwisata berbasis budaya, wisata religi, melalui sistem pengelolaan ekonomi kreatif yang inovatif dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik. Kegiatan Sarolangun Festival 2024 disiarkan langsung stasiun TVRI Jambi yang dimeriahkan sejumlah tarian daerah seperti Babisik Anak serta penampilan parade putra dan putri pariwisata Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Masuri melantik 3 Datuk Rio pengganti antar waktu atau PAW Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Masuri minta Datuk Rio yang baru dilantik ini harus mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan membuat program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Bungo, Bupati Masuri melantik dan mengambil sumpah jabatan
3 Datuk Rio pengganti antar waktu Kecamatan Pelepat. Masuri mengatakan pengukuhan itu dilakukan sebagai perwujudan dari implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Amanah dan kepercayaan yang diemban kepada Datuk Rio sangatlah besar karena dusun merupakan ujung tombak pembangunan sebuah wilayah. Datuk Rio yang dikukuhkan harus dapat menjaga amanah dan kepercayaan dengan menunjukkan kinerja dengan penuh integritas dan profesional. Masuri minta Datuk Rio yang baru dilantik harus mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan membuat program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Laksanakan pelantikan Datuk Rio, ada 3 dusun nih PAW ya. PAW pengantian antar waktu yang sudah dipilih oleh masyarakat beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita lantik dan dikukuhkan gelar adatnya. Ada dusun Cilodang, itu Datuk Rio Agus Kusnandar, kemudian Mulia Jaya, itu Datuk Rio Junaidi, dan Haruner, Datuk Rio Dwi Karya Bakti. Kami sampaikan ucapan selamat kepada Datuk Rio yang baru dilantik, kemudian juga dilantik Ketua Tim Penggerak PKK. Mudah-mudahan aktivitas pemerintahan di dusun masing-masing bisa berjalan dengan baik. 3 Datuk Rio PAW yang dilantik itu yakni Junaidi, Datuk Rio Dusun Mulia Jaya, Haruner, Datuk Rio Dwi Karya Bakti, dan Agus Kusnandar, Datuk Rio Dusun Cilodang. Proses pelantikan Datuk Rio PAW ditandai dengan pembacaan ikrar di hadapan Bupati dan tamu undangan. Ikrar yang dibacakan tersebut diantaranya tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan tidak melakukan penambangan emas tanpa izin atau peti. Pada kegiatan tersebut turut dilakukan penyerahan kepala kerbau kepada Bupati Bungo sebagai Pusako Batin Setio Dirajo atau pemimpin yang dimuliakan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Penjualan figura foto Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran di Kota Jambi meningkat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi minta pengurus KONI segera mengusulkan nama-nama atlet dan pelatih peraih medali pada PON ke-21. Nama-nama tersebut akan diusulkan untuk menerima bonus pembinaan dan pengembangan prestasi dari pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan kepada atlet yang meraih prestasi pada penyelenggaraan PON ke-21 tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi minta pengurus KONI segera mengusulkan nama-nama atlet maupun pelatih peraih medali PON ke-21. Nama-nama tersebut akan diusulkan untuk menerima bonus pembinaan dan pengembangan prestasi sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari pemerintah daerah. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi telah meminta pengurus KONI untuk segera menyerahkan nama-nama atlet peraih medali PON melalui Dispora untuk selanjutnya ditindaklanjuti pemerintah Provinsi Jambi. Pengusulan pemberian bonus atlet dan pelatih berprestasi akan dimasukkan pada pembahasan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2025. Pengusulan pembayaran bonus pada tahun ini tidak mungkin dilakukan karena pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2024 telah selesai. Belum menerima, kemarin kami bicara juga dengan KONI, kami minta pihak KONI untuk segera mengusulkan nama-nama yang memperoleh emas, perak, dan juga perunggu. Tidak hanya atlet tapi juga pelatih. Ya, diusulkan ke Dispora, nanti Dispora akan mengusulkan dalam APBD 2025, ya, diusulkan untuk APBD 2025 karena perubahan kan sudah selesai itu APBD 2025. Silakan diusulkan oleh Dispora. Pada penyelenggaraan PON ke-21 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Provinsi Jambi berhasil mengumpulkan 51 medali dengan rincian 6 emas, 18 perak, dan 27 perunggu. Perolehan medali itu menempatkan Provinsi Jambi berada di urutan 20 klasemen akhir penyelenggaraan PON ke-21 tahun 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Penjualan figura foto Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran di Kota Jambi meningkat. Pasca dilantik, penjualan foto Presiden dan Wakil Presiden meningkat 50% dari sebelumnya. Penjualan figura foto Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran di Kota Jambi mengalami peningkatan. Pasca dilantik, penjualan foto Presiden dan Wakil Presiden meningkat 50% dari sebelumnya. Salah seorang pedagang figura, Rina, mengaku peningkatan penjualan telah terjadi sejak 2 minggu sebelum Prabowo Gibran dilantik sebagai presiden. Kebanyakan pembeli atau pesanan berasal dari sekolah dan perkantoran di Kota Jambi. Figura yang dijual juga memiliki variasi harga, berkisar Rp50.000 hingga Rp150.000 untuk ukuran 20 x 30 cm. Sedangkan ukuran 40 x 50 cm dibanderol dengan harga Rp300.000 hingga Rp350.000 tergantung kualitas produk. Untuk penjualan foto presiden sama bingkainya, alhamdulillah sekarang udah ada peningkatan sekitar 50-70%. Itu tren pembeliannya dari mulai sejak kapan, Bu? Kalau pembelian saya sudah mulai jual sebulan yang lalu, udah mulai jual kok. Sudah mulai ramai juga pembeliannya, Bu ya? Insya Allah udah mulai, alhamdulillah. Kalau yang paling banyak dicari, yang model apa, Bu? Kalau sekarang malah yang paling banyak dicari itu mulai-mulai bingkai yang biasa. Yang dari kayu, Bu ya? Iya, dari kayu. Soalnya kan harganya murah, terjangkau. Nah, yang paling banyak dicari apa, Bu? Misalnya dari sekolah atau dari kantor, Bu? Sama, tapi kalau lebih paling banyak dari sekolah-sekolah. Dari sekolah. Ada penjualan ke luar kota juga, Bu ya? Ada. Luar kota kita masih kirim juga ada. Oh, via online, Bu ya belanjanya? Iya. Figura foto Presiden dan Wakil Presiden dijual per paket, terdiri dari foto Presiden dan Wakil Presiden serta foto burung Garuda. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi menarik lainnya, saudara, memiliki peluang usaha yang menjanjikan, budidaya jangkrik menjadi pilihan usaha yang menarik bagi masyarakat. Dengan siklus panen yang cepat, usaha ini memberikan aliran pendapatan yang stabil. Budidaya jangkrik di Desa Kemantan, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci yang dipelopori oleh Fikral sejak tahun 2020 kini semakin menunjukkan potensi besar sebagai peluang usaha yang menjanjikan dengan permintaan yang terus meningkat khususnya dari pasar pakan burung dan ikan. Usaha ini telah membuka jalan bagi banyak warga untuk melihat peluang usaha jangkrik sebagai sumber penghasilan yang menguntungkan. Fikral memulai usaha ini dengan skala kecil dan terus berkembang. Kini ia memiliki 12 kotak jangkrik, di mana dalam satu kotak mampu menghasilkan 20 hingga 40 kg jangkrik tergantung jumlah telur jangkrik yang dimasukkan. Hasil panen didapatkan setiap 1,5 bulan yang memungkinkan perputaran modal dengan cepat dan pendapatan yang berkelanjutan. Dengan harga jual jangkrik berkisar Rp50 hingga Rp60.000, memberikan peluang keuntungan yang signifikan bagi pelaku usaha jangkrik, terutama dengan tingginya permintaan dari pasar burung baik di dalam maupun luar daerah. Fikral menambahkan, budidaya jangkrik merupakan usaha yang relatif mudah dijalankan dan tidak memerlukan biaya yang terlalu besar dengan siklus panen yang cepat. Usaha ini memberikan aliran pendapatan yang stabil. Untuk mulai budidaya itu tahun 2020 tepatnya, yaitu setelah COVID. Untuk budidaya ini sendiri kita melihat faktor di luar, banyak peminat jangkrik tentunya ya, di kalangan kicau mania tentunya, tetapi sedikit pembudidaya yang ada di Kerinci ini, makanya kita tertarik untuk melakukan budidaya jangkrik. Awalnya sih coba-coba sedikit, tapi karena banyaknya permintaan jadi kita tambah-tambah terus. Melihat potensi besar tersebut, budidaya jangkrik tidak hanya menjadi pilihan bagi Fikral, namun juga dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin memulai usaha di bidang agribisnis yang praktis dan menguntungkan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Muafiq Azizah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.